Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merangkai hukum Kirchhoff 1 atau yang disebut Kirchhoff arus, di mana komponen yang kita butuhkan yaitu adalah yang pertama baterai, setelah itu kita akan menambahkan yaitu resistor agar mempermudah untuk mengukur arusnya. Di sini saya langsung menggunakan ampere meter untuk lebih mempermudah dalam pengukuran. Sini saya pasangkan di sini. Lalu baterai saya jumper baterai resistor pertama. Untuk resistor pertama saya menggunakan resistor yang berukuran 90 ohm, yang mana di sini terdapat 3 resistor yang akan saya gunakan. Oke. Setelah itu kabel akan saya jumper kembali dengan ampere meter seperti tadi, gunanya untuk mempermudah melihat arus yang akan kita ukur. Kita jumper sini dan kemudian resistor 3 letakkan di sini. Untuk mempermudah kita berdirikan saja untuk vertikal, lalu jumper. Oh ya, jangan lupa kita menambahkan ampere meternya untuk mempermudah dalam pengukuran. Maaf, ini sedikit agak sulit ya, karena saya belum terbiasa dalam merangkai atau oke. Kita letakkan di sini. Lalu ini kita jumper ke sini dan lalu jumper ke semua bagian yang belum terjumper, yaitu ini ke sini. Otomatis ini sudah bergerak. Ini ke sini. Ini ke sini. Oh ya, jangan lupa kita mengganti berapa ohm resistor yang kita gunakan. Untuk resistor yang kedua, saya menggunakan resistor yang berukuran 100 ohm. Untuk yang ketiga, saya menggunakan 120 ohm. Nah, setelah itu kita dapat mengetahui berapa arus yang ditimbulkan. Untuk tegangan, untuk percobaan pertama kita menggunakan 5 volt. Ini sedikit. Oke, lewat. Nah, setelah itu kita kelihatan arus berapa arus yang ditimbulkan. Untuk arus resistor pertama adalah 0,3, yang kedua 0,02, untuk yang ketiga ialah 0,02. Setelah itu kita masukkan ke tabel percobaan. Maaf, itu pertama, percobaan pertama pada arus yang pertama yaitu 0,3 ampere. Untuk arus yang kedua ialah 0,02 ampere. Untuk arus yang ketiga ialah 0,02 ampere. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk
percobaan yang kedua yaitu menggunakan tegangan 7 volt. Yaitu kita akan menghasilkan arus. Pada arus yang pertama, kita dapat menghasilkan 0,05 ampere. Untuk arus yang kedua ialah 0,03 ampere. Dan yang arus ketiga ialah 0,02 ampere. Setelah itu kita akan mencoba pada percobaan yang ketiga menggunakan tegangan 9 volt. Terlalu banyak. Sebentar, ini sedikit. Kurangkan ini saja. Karena kesulitan ya. Dan kita akan menghasilkan arus yang pertama ialah 0,06 ampere. Maaf, salah. Saya tidak melihat. Belum dipindahkan. 0,06 ampere. Dan pada arus yang kedua ialah 0,03 ampere. Kenapa di sini mungkin hambatannya terlalu besar ya. Untuk arus yang ketiga ialah 0,03 ampere. Nah, setelah itu kita akan mencoba pada percobaan yang ketiga, yaitu di kisaran 11 volt. Karena pada ini percobaan yang keempat. Oke, nah di sini ada perbedaan antara 9 dan 11 volt. Untuk arus yang pertama ialah 0,08 ampere. Untuk tegangan yang kedua ialah 0,04 ampere. Yang tegangan keempat ialah 0,03 ampere. Nah, setelah itu kita akan mencoba pada percobaan yang kelima, yaitu menggunakan tegangan 11 volt. Maaf, 13 volt. Yang mana ini kita ubah menjadi 13 volt terlebih dahulu. Oke, dan kita akan menghasilkan untuk arus yang pertama kita masukkan 0,09 ampere. Dan arus yang kedua ialah 0,05 ampere. Dan yang terakhir ialah 0,004 ampere. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada setiap volt akan naik, maka arus yang dihasilkan akan naik juga. Sedangkan kenapa ini bisa skip? Mungkin segitu saja percobaan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.